Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Heri Maulana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pamekasan, kelas 094A. Pada modul 1.4 ini kita belajar tentang budaya positif, yang mana pada materi ini kita banyak belajar materi baru, di antaranya ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tentunya dari berbagai materi ini akan membantu kita yang nantinya harapannya kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Baik, kita mulai dari bagian pertama, yakni disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kalau kita mendengar kata disiplin, mungkin yang tercantum dalam diri kita adalah tanggung jawab. Ya, benar sekali. Dari dasarnya, disiplin ini berarti adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan yang dianggap benar oleh masyarakat secara umum, seperti tentang kebersihan, tentang kesehatan, tentang kebebasan memilih, dan lain-lain. Dalam dunia pendidikan, kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana nilai-nilai tersebut bisa kita kembangkan berangkat dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian materi berikutnya kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertama dari motivasi. Motivasi yang kita kenal ada dua, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Tidak ada yang salah dari dua motivasi ini, namun yang paling harus kita kuatkan kepada diri anak adalah motivasi intrinsik, yang mana mereka mengerjakan karena mereka memang punya keinginan untuk mengerjakannya, bukan karena ada imbalan ataupun bukan karena untuk menghindari hukuman. Sementara hukuman, konsekuensi, dan restitusi merupakan suatu proses ataupun akibat dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Namun ada perbedaan pengertian ya dari tiga hal ini. Yang pertama kita mulai dari hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya hukuman ini muncul karena ketidakmampuan guru dalam mengkoordinasikan dan mengkonfirmasikan apa yang harus mereka lakukan. Karena mungkin sudah jengkel atau apa sehingga muncullah hukuman yang mana tidak ada kaitannya dengan apa pelanggaran yang anak-anak kerjakan. Disiplin dalam bentuk konsekuensi. Jadi konsekuensi ini adalah serangkaian sudah terencana dan sudah disepakati oleh anak dan guru dan disetujui. Namun masih ada hal negatif dari konsekuensi ini, yakni ada efek jera kepada si anak. Sehingga anak ketika melakukan pelanggaran, mereka harus melakukan konsekuensi dan belum ada introspeksi. Nah, untuk melengkapi konsekuensi muncullah restitusi, yang mana pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, sehingga anak-anak paham dengan apa yang mereka lakukan dan siap memperbaiki untuk kedepannya, sehingga tidak hanya ada di batas melakukan atau mengambil tindakan konsekuensi dari yang sudah mereka kesalahan yang mereka lakukan. Dan contoh dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi tergambar dalam diagram tabel berikut ini, yang mana identitas gagal yakni diakibatkan oleh hukuman, seperti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi bagi mereka, seperti mengelilingi mengelilingi lapangan ya karena mereka telat, itu kan tidak ada kaitannya dengan keterlambatan. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Adapun restitusi merupakan pilihan begitu ya. Jadi mereka akan berpikir kalau konsekuensi itu sudah terjadi, apa konsekuensinya mereka akan lakukan. Sedangkan restitusi mereka akan berpikir apa ya yang harus saya lakukan agar tidak terjadi lagi, atau apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki ini, dan itu berangkat dari intrinsik mereka. Dan next materi berikutnya setelah belajar tentang teori disiplin maupun teori hukuman dan restitusi ataupun konsekuensi, baru kita akan meramunya menjadi suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ada banyak tahapannya. Semua tahapan yang ada di sini
selalu melibatkan peserta didik ya, antara guru dan peserta didik, di mana mereka akan memperhatikan kelasnya dan memikirkan apa ya yang harus dilakukan sehingga kelas ini berjalan dengan baik, kelas ini berjalan dengan lancar begitu ya. Sehingga muncullah diskusi yang melibatkan guru peserta didik untuk merumuskan perilaku-perilaku apa yang harus dilakukan di kelas ataupun perilaku apa yang tidak dilakukan di kelas. Dari berbagai tahapan itu endingnya anak dan guru melampirkan dalam bentuk tabel T dan Y. Yang saya tampilkan di sini adalah tabel Y begitu ya. Sehingga dari nilai kebajikan yang dimunculkan semakin dispesifikkan dalam bentuk terdengar, terlihat, berperilaku. Sehingga anak tidak bingung kenapa saya bertanggung jawab, seperti apa terlihatnya orang yang bertanggung jawab, seperti apa terdengarnya orang yang bertanggung jawab, dan seperti apa perilakunya. Kemudian materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Materi ini sudah pernah disinggung pada modul-modul sebelumnya, yang mana manusia itu memiliki kebutuhan dasar, mulai dari bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Tentunya anak didik kita yang juga merupakan insan secara mandiri, mereka membutuhkan 5 hal ini. Kenapa kita perlu belajar lagi? Karena nanti pada segitiga restitusi, percakapan kita ataupun tanya jawab kita dengan anak dalam memecahkan masalah, kita juga sudah harus memahami 5 kebutuhan dasar ini mereka terpenuhi. Siapa tahu dari hal itu muncullah suatu informasi baru, ternyata mereka melakukan kesalahan karena ada kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi. Kemudian, sebelum kita melakukan segitiga restitusi, kita harus paham dulu tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol kita ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau pemantau, yang kelima manajer. Harapannya kita ada di posisi kelima, dan sangat tidak dianjurkan kita ada di posisi 1 dan 2, yakni penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang mana penghukum ini ketika kita berbicara dengan mereka, menemukan hal yang negatif dari mereka, kita langsung menjudge, kamu salah, begitu ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, semakin dibuat lebih dalam lagi tekanan batinnya, seperti munculnya kalimat, kamu tidak kasihan kepada bapak ya, begitu ya. Kamu tidak kasihan dengan teman-teman yang lain ya. Sehingga ini memunculkan rasa traumatik kepada anak-anak. Poin 3, sedikit tidak terlalu negatif, namun jika kita tidak tahu batasnya akan menjadi negatif. Ini teman. Anak-anak yang butuh komunikasi yang nyaman dengan mereka. Namun ketika sudah terlalu levelnya dianggap teman, tidak muncul kewibawaan dari seorang guru sehingga ada kecenderungan tidak akan didengarkan oleh anak-anak. 4 sudah sangat bagus ya, sudah bagus ya pemantau. Artinya guru sudah bisa memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk memantau seperti apa kedisiplinannya ketika mereka ditinggal di kelas secara mandiri. Dan yang paling tinggi adalah manajer, yang mana bisa mengatur semuanya, mendesain semuanya sehingga pembelajaran ada atau tidak ada guru, menggunakan guru pengganti tidak ada masalah. Dan bahasanya juga terdengar lebih berkarakter gitu ketika guru menjadi manajer, tidak terlalu akrab seperti teman dan tidak terlalu jauh seperti guru, namun ada di tengah-tengah. Dan ending dari budaya positif ini adalah kita harus bisa mengaplikasikan segitiga restitusi ini, yang mana pada segitiga restitusi kita diharuskan melakukan 3 tahapan untuk menemukan solusinya, mulai dari menstabilkan identitas ya. Jadi menstabilkan identitas ini kita menguatkan dulu kepada anak bahwa setiap kesalahan mungkin bisa dilakukan oleh semua orang begitu ya. Artinya tidak langsung menjudge di awal. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau yang benar begitu ya. Jadi menguatkan ini benar atau ini salah. Jadi mereka harus ada di tahap memvalidasi, oh yang saya lakukan salah. Oh saya yang lakukan benar. Oh yang saya lakukan masih ada kesalahan. Jadi di situ adalah validasi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi dari tahapan awal tadi itu anak-anak diajak berpikir apa sih yang harusnya yang benar begitu ya. Apa sih yang harusnya akan kamu lakukan berikutnya sehingga kamu bisa memperbaiki dan kamu bisa menjadi lebih baik ke depannya. Itulah materi tentang budaya positif.
Adapun refleksi yang saya rasakan pada materi ini sungguh luar biasa, hal baru yang saya temui itu tentang restitusi dan posisi kontrol. Awalnya saya menganggap konsekuensi adalah salah satu-satunya cara untuk menjaga ketertiban yang ada di kelas. Namun tidak cukup dengan konsekuensi, perlu adanya restitusi sehingga anak-anak bisa berangkat dari keyakinannya, dari keyakinan kelas yang sudah disepakati juga. Adapun fungsi kontrol juga saya baru tahu tentang informasi ini, ternyata sebagai guru ada tahapan-tahapannya sehingga kita ada di posisi manajer. Kemudian yang ingin saya kembangkan lagi adalah menguatkan tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Awalnya saya hanya paham tentang kesepakatan kelas, namun kali ini ingin mengkaji lagi kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama siswa, apakah sudah menjadi keyakinan kelas dengan prosedur yang saya pelajari sebelumnya. Dan yang terakhir yang akan dikembangkan lagi berikutnya adalah pelaksanaan segitiga reseti untuk semua kegiatan. Tidak hanya ketika ada temuan dengan siswa, bisa juga di rumah ataupun dengan masyarakat. Demikian presentasi kali ini ataupun video kali ini, semoga bisa memberikan inspirasi dan semoga bermanfaat untuk saya pribadi khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.